Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien di sarana pelayanan kesehatan. Gemala Hatta, 2010. Dalam menyelenggarakan rekam medis yang bermutu dan efektif, diperlukan adanya sarana penunjang yang memadai. Di antaranya adalah kondisi tata letak unit rekam medis dan ruang penyimpanan berkas rekam medis. Apabila tata letak ruang tidak memenuhi standar tertentu, akan mengganggu kenyamanan perekam medis, sedangkan tata letak ruang rekam medis yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mampu memberikan kenyamanan secara fisik maupun sosial psikologis. Oleh karena itu, ruang rekam medis sangat penting untuk dirancang secara ergonomis sesuai dengan kebutuhan individu di dalamnya. Berikut, saya akan menjelaskan perancangan desain ruang rekam medis yang telah kami buat. Pertama, saya akan menjelaskan letak ruang rekam medis secara umum. Pada bagian ini merupakan tempat pendaftaran pasien. Kemudian, di belakang tempat pendaftaran pasien terdapat ruang filing, inaktif, dan aktif. Di samping ruang filing inaktif terdapat ruang kepala rekam medis. Lalu, sebelahnya terdapat ruang staf rekam medis. Dan di samping ruang staf terdapat kamar mandi yang khusus untuk petugas rekam medis. Kemudian, di sebelahnya terdapat kamar mandi untuk pasien atau keluarga pasien. Di depan ruang pendaftaran terdapat ruang poli yang terdiri dari poli penyakit dalam, poli gigi, poli mata, dan poli paru. Berikut, saya akan menjelaskan perancangan desain ruang rekam medis yang telah kami buat. Pertama kali, kita menuju ke bagian depan rumah sakit. Pintu rumah sakit didesain terbuat dari kaca yang dapat didorong ataupun ditarik untuk mengatur sirkulasi keluar masuk pasien dari pintu yang sama, sehingga tidak sesak pada saat masuk ke dalam ruang pendaftaran. Dan juga terdapat dua kaca jendela kanan maupun kiri. Lalu, selanjutnya kita ke arah kanan yang akan menuju ke loket pendaftaran pasien. Terdapat meja pendaftaran
buah kursi untuk petugas pendaftaran yang dirancang secara adjustable agar petugas dapat menyesuaikan sendiri ketinggian kursi dengan meja. Selanjutnya, terdapat 4 buah PC dan 3 buah telepon yang bertujuan agar petugas pendaftaran dapat dengan mudah berkomunikasi dengan petugas lain, dan juga terdapat 5 buah lampu agar loket pendaftaran terang sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pekerjaan dan menghindari dari sumber penyakit seperti penyakit mata. Kemudian, terdapat 8 buah kursi yang digunakan untuk pada saat melakukan administrasi pendaftaran. Terdapat kursi tunggu untuk pasien menunggu antrian di loket. Kursi tunggu ini merupakan jenis sofa yang lembut sehingga pasien dapat menunggu antrian dengan nyaman. Lalu, loket pendaftaran dilengkapi dengan 2 buah layar TV yang menempel di dinding. Tujuan pemberian layar TV ini agar pasien dapat mengetahui giliran antrian. Dan pasien juga dapat melihat informasi tentang rumah sakit agar tidak bosan pada saat menunggu antrian. Untuk menjaga keamanan di ruang pendaftaran, terdapat 2 buah CCTV. Selanjutnya, kita memasuki ruang filing aktif yang digunakan untuk menyimpan rekam medis pasien yang masih aktif melakukan kunjungan. Pintu ruang filing didesain terbuat dari kaca yang dapat didorong ataupun ditarik untuk mengatur sirkulasi keluar masuk petugas dari pintu yang sama. Pintu ini juga dilengkapi dengan smart lock yang bertujuan untuk menjaga keamanan ruang filing, sehingga hanya petugas rekam medis bagian filing saja yang dapat memasuki ruangan ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebocoran pada dokumen rekam medis ataupun menyalahgunakan rekam medis oleh pihak tertentu. Kemudian, pada bagian dalam ruangan terdapat smoke detector yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini jika terjadi asap yang berasal dari kerusakan mesin ataupun api, sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Lalu, pada ruangan ini juga terdapat APAR yang disediakan sebagai langkah mitigasi bencana kebakaran, karena ruang filing ini merupakan kumpulan dari rekam medis yang berbahan kertas, sehingga rawan terjadi kebakaran. Selanjutnya, terdapat 1 meja petugas, 3 kursi petugas yang dirancang secara adjustable agar petugas dapat menyesuaikan sendiri ketinggian kursi dengan meja. Juga terdapat 3 buah PC dan 1 intercom yang berfungsi sebagai alat komunikasi petugas filing dengan petugas lain. Ruangan ini menggunakan
rak roll opaque untuk menyimpan rekam medis karena hemat tempat, aman, dan tahan lama. Rak roll opaque yang dapat pada ruangan ini berjumlah 3 buah dan jarak setiap rak yaitu 30 cm. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan mobilitas petugas filing untuk mencari rekam medis pada rak filing. Untuk menjaga kelembapan dan suhu ruang filing agar sesuai dengan ketentuan suhu tidak lebih dari 27 derajat Celcius dan untuk kelembapan 25% hingga 55%. Maka ruangan ini dilengkapi dengan 5 AC dan 4 ventilasi. Pemilihan ventilasi dibandingkan jendela dimaksudkan untuk menjaga keamanan ruang filing agar tidak terjadi pencurian berkas. Selain itu, menggunakan smart lock dan pemilihan ventilasi dibandingkan jendela. Ruangan ini juga dilengkapi 2 buah CCTV untuk menjaga keamanan ruangan. Ruangan ini dilengkapi dengan 5 lampu agar ruangan terang sehingga dapat memudahkan petugas dalam mencari dokumen rekam medis dan melakukan tugasnya serta untuk menghindari dari beberapa sumber penyakit seperti penyakit mata. Pada pojok depan ruangan juga terdapat tempat sampah agar petugas tidak membuang sampah pekerjaan secara sembarangan. Contohnya seperti kertas dan lain-lain, sehingga ruangan terjaga kebersihannya. Selanjutnya, kita menuju ruangan filing inaktif yang digunakan untuk menyimpan berkas rekam medis pasien yang sudah tidak melakukan kunjungan dalam jangka waktu 5 tahun. Pintu ruangan ini didesain terbuat dari kaca yang tidak mudah pecah untuk menjaga keamanan rekam medis pasien. Selanjutnya, pada bagian dalam ruangan terdapat smoke detector yang difungsikan untuk mendeteksi secara dini jika terdapat asap yang berasal dari kerusakan mesin ataupun api sehingga dapat menghindari terjadinya bencana kebakaran yang lebih besar. Lalu, pada ruangan ini juga terdapat APAR yang disediakan sebagai langkah mitigasi bencana kebakaran. Karena ruangan filing ini merupakan sekumpulan dari berkas rekam medis yang berbahan kertas, sehingga rawan terjadi bencana kebakaran. Ruangan ini menggunakan rak roll opaque untuk menyimpan berkas rekam medis karena hemat tempat, aman, dan tahan lama. Penggunaan rak roll opaque ini yang terdapat pada ruangan filing berjumlah 2 buah dan jarak setiap rak yaitu 90 cm. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan mobilitas petugas filing untuk mencari rekam medis pada rak filing. Untuk menjaga kelembapan suhu ruang filing
agar sesuai dengan ketentuan suhu tidak lebih dari 27 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 25% hingga 55%. Maka ruangan ini dilengkapi dengan 2 AC dan 3 ventilasi. Pemilihan ventilasi dibandingkan jendela dimaksudkan untuk menjaga keamanan ruangan filing agar tidak terjadi pencurian berkas. Ruangan ini dilengkapi dengan lampu sebanyak 3 agar ruangan terang sehingga dapat memudahkan petugas filing dalam mencari dokumen rekam medis dan melakukan tugasnya serta untuk menghindari dari beberapa sumber penyakit seperti penyakit mata. Selanjutnya, kita beralih ke ruangan kepala rekam medis. Ruangan ini didesain dekat dengan ruangan petugas rekam medis agar memudahkan kepala rekam medis untuk melakukan monitoring dan controlling. Pintu dan jendela ruangan kepala rekam medis terbuat dari kaca yang tidak mudah pecah untuk menjaga keamanan. Pada bagian dalam ruangan terdapat 1 meja untuk kepala rekam medis, 1 buah kursi untuk kepala rekam medis yang dirancang secara adjustable agar dapat menyesuaikan sendiri ketinggian kursi dengan meja. Juga terdapat 1 laptop, 1 telepon agar memudahkan kepala rekam medis untuk melakukan komunikasi dengan petugas rekam medis. Juga terdapat 2 buah kursi yang digunakan apabila ada petugas rekam medis yang ingin menyampaikan laporan ataupun saran. Dan juga terdapat 2 buah lemari yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau barang kepala rekam medis. Juga terdapat 1 buah AC untuk menjaga suhu dan kelembapan ruangan. Satu buah lampu, 2 buah sofa, dan meja yang dapat digunakan untuk memajukan prasarana dan menjamu tamu. Dan pada pojok depan ruangan terdapat tempat sampah agar ruangan terjaga kebersihannya. Selanjutnya, di sebelah ruangan kepala rekam medis, yaitu terdapat ruangan petugas rekam medis. Ruangan ini digunakan untuk petugas indexing, petugas coding, dan juga petugas pelaporan. Pintu dan jendela ruangan tersebut terbuat dari kaca yang tidak mudah pecah untuk menjaga keamanan. Pada bagian dalam ruangan terdapat 3 buah lemari
yang dapat digunakan untuk menyimpan berkas-berkas atau barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan petugas. Juga terdapat satu buah AC untuk menjaga suhu dan kelembapan ruangan. Juga terdapat satu buah lampu dan juga terdapat satu intercom yang berfungsi sebagai alat komunikasi petugas dengan petugas lainnya. Juga terdapat 4 buah kursi untuk petugas yang dirancang secara adjustable agar petugas dapat menyesuaikan sendiri ketinggian kursi dengan meja. Juga terdapat 4 PC dan satu APAR yang disediakan sebagai langkah bentuk mitigasi bencana kebakaran. Dan pada pojok depan ruangan juga terdapat tempat sampah agar petugas tidak membuang sampah pekerjaan seperti kertas dan lain-lain secara sembarangan, sehingga ruangan tetap terjaga kebersihannya. Dan pada bagian luar ruangan terdapat wastafel yang dapat digunakan untuk mencuci tangan bagi petugas, dan di sebelahnya juga dilengkapi dengan tisu kering. Selanjutnya kita beralih kepada ruangan kamar mandi atau WC. Kamar mandi atau WC ini dibagi menjadi 2, yaitu kamar mandi yang dikhususkan untuk petugas maupun pasien. Fasilitas pada kamar mandi petugas dan pasien sama, yaitu pintu terbuat dari bahan PVC, serta terdapat satu toilet jongkok yang memiliki penutup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penularan bakteri atau virus jika pasien menggunakan kamar mandi duduk. Kemudian juga disediakan penutup toilet agar menjaga kebersihan kamar mandi atau WC dari bau yang tidak sedap. Juga terdapat satu buah bak mandi dan satu wastafel yang dilengkapi dengan sabun, tisu kering, serta terdapat satu buah cermin. Pada bagian luar ruangan kamar mandi juga terdapat tempat sampah agar petugas atau pasien yang telah menggunakan kamar mandi tidak membuang sampah secara sembarangan, sehingga kamar mandi tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan tentang struktur bangunan. Struktur bangunan rumah sakit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar kuat, kokoh,
dan stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, serta memenuhi persyaratan kelayakan selama umur bangunan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan rumah sakit. Struktur bangunan rumah sakit harus direncanakan terhadap pengaruh gempa sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pada bangunan rumah sakit, apabila terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya harus dapat memungkinkan pengguna bangunan menyelamatkan diri. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan pedoman teknis atau standar yang berlaku, dan harus dilakukan atau disampaikan dengan didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikat sesuai dengan pedoman. Berikutnya yaitu pembahasan tentang atap. Atap sendiri harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak bocor, tahan lama, dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Penutup atap yang kami rancang terbuat dari bahan beton dilapisi dengan lapisan tahan air. Merupakan pilihan utama desain kami. Penutup atap bila menggunakan genteng keramik atau genteng beton atau genteng tanah liat, pemasangannya harus dengan sudut kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengingat pemeliharaannya yang sulit, khususnya bila terjadi kebocoran. Penggunaan genteng metal sebaiknya dihindari. Untuk kerangka atap harus terbuat yang kuat dengan memikul beban penutup atap. Apabila rangka atap dari bahan kayu, harus dari kualitas yang baik dan kering, dan dilapisi dengan cat anti rayap. Apabila kerangka atap dari bahan metal, harus dari metal yang tidak mudah berkarat, ataupun dicat dengan cat dasar anti karat. Berikutnya yaitu pembahasan tentang lantai yang sudah kami buat. Lantai rumah sakit menggunakan warna putih dan terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan. Tidak terbuat dari bahan yang memiliki lapisan permukaan dengan porositas yang tinggi, yang dapat menyimpan debu. Pada area dengan risiko tinggi, yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka pertemuan antara lantai dengan dinding harus melengkung untuk memudahkan pembersihan lantai. Pada ruang yang terdapat peralatan medik, lantai harus dapat menghilangkan muatan listrik statik dari peralatan sehingga tidak membahayakan petugas dari sengatan listrik. Dan kita menggunakan jenis lantai yang mudah dibersihkan dan tahan terhadap gesekan. Berikutnya yaitu pembahasan tentang warna dinding yang sudah kami buat. Warna dinding yang kami gunakan
yaitu berwarna krem. Pemilihan ini didasarkan dengan alasan bahwa warna tersebut merupakan warna soft yang tidak mencolok dan dapat mengganggu konsentrasi serta membuat mata sakit. Selain itu, warna krem merupakan warna yang kontras dengan warna organ tubuh manusia, sehingga tidak membingungkan dokter dalam melakukan tindakan karena warna dinding memiliki warna yang berbeda dengan warna organ manusia. Dinding tersebut dari bahan yang keras, rata, tidak berpori, kedap air, tahan api, tahan karat, harus mudah dibersihkan, tahan cuaca, dan tidak berjamur.